Ya, kita siang hari ini kita belajar tentang kelainan kognitif ya. Mohon maaf, saya sebetulnya ada 2 materi, tetapi ternyata tidak berkirim ke Mbak Yeni. Jadi nanti yang separuh, padahal itu yang penting ya, itu nanti saya harus online ya. Nanti janjian dengan kalian juga ya untuk jadwal online ya. Kita belajar yang kelainan kognitif bagian saraf dulu ya. Nah, jadi kalau di anak-anak itu ada suatu kelainan saraf pada saraf sejak dari kognitif ya, sejak dari lahir yang perlu nanti kalian ketahui dan kejadiannya cukup banyak, yaitu disebut sebagai neurologic defect. Nah, ini kejadiannya kalau dari antara kelainan saraf yang lain ini cukup tinggi sebetulnya ya. Jadi dikatakan 300.000 per kelahiran per tahun ya. Yang seperti ini tidak usah dihafalkan ya, yang begini pasti tidak akan saya keluarkan ya. Nah, itu dari kelainan saraf itu bisa berupa kelainan dari otak sampai dengan nanti ke sumsum tulang belakang ya. Nah, ini ya jenis-jenisnya ya, neurologic defect ya. Dari yang paling atas yaitu anencefali, dan tidak punya batok kepala dia ya. Ini sampai dengan ini. Dan yang paling ringan adalah spina bifida yang tertutup ya, atau close. Nah, ada juga spina bifida tetapi tidak nampak apapun, tidak nampak benjolan, tidak nampak apapun dari tulang belakang. Biasanya kita tahu ketika kita ronsen, itu juga mungkin ya. Yang paling ringan ya. Jadi namanya spina bifida occulta ya. Jadi nggak kelihatan dari luar, tetapi dia di dalam tulang belakangnya dia ada defect. Nah, ini dari kepala sampai dengan ke paling bawah ya. Kita pelajari satu persatu. Nah, penyebab pastinya sebenarnya tidak diketahui, tetapi yang paling umum dikatakan bahwa dia adalah defisiensi asam folat pada waktu kehamilan ya. Jadi ibu-ibu yang dia mengalami defisiensi asam folat maka sangat berisiko untuk melahirkan memiliki bayi dengan neurologic defect. Apapun itu bentuk neurologic defect ya. Kemudian yang lain-lain seperti bahan teratogenik, radiasi, dan yang lain-lain ini belum terbukti betul secara medis ya. Tetapi yang jelas adalah defisiensi folat. Oleh karena itu, setiap ibu hamil itu selalu kita beri suplementasi asam folat. Bahkan pada wanita yang mau merencanakan kehamilan sebetulnya sudah perlu untuk mengkonsumsi asam folat. Nah, ini ya. Jadi menurut penelitian jelas ya, kalau pemberian asam folat itu bisa mencegah 50% atau lebih kasus neurologic defect. Pemberiannya sebetulnya sebelum kehamilan, diteruskan selama awal kehamilan ya. Kalau wanita tanpa kehamilan sebelumnya nggak punya riwayat kelahiran neurologic defect, maka dosisnya sekian ya, 400 mikrogram sebelum konsepsi dan selama trimester pertama, karena di situ pembentukan saraf ada di trimester pertama. Tetapi kalau dia pernah punya bayi yang mengalami neurologic defect, maka dosisnya jadi 4 mg per hari gitu ya. Nah, ini yang paling awal ya, paling di atas sendiri neurologic defect bentuknya adalah anencefali atau tidak punya batok kepala. Bayi-bayi dengan kondisi seperti ini tidak ada kemungkinan untuk hidup. Jadi walaupun dia lahir hidup, itu boleh tidak kita lakukan resusitasi neonatus ya, walaupun dia mengalami asfiksia. Jadi kita melakukan resusitasi bayi baru lahir itu salah satunya boleh kita hentikan kalau si bayi ini menderita kelainan kognitif berat seperti anencefali salah satunya ya. Nah, ini disebabkan oleh karena gagalnya penutupan ujung rostral neurologic selama kehamilan ya. Defeknya pada kalvaria, jadi dia tidak punya tulang tengkorak. Biasanya otaknya juga sangat kecil ya, jadi tidak berkembang dengan sempurna. Jadi absen atau rudimenter hemisfer atau cerebrumnya ya. Dan seringkali digantikan oleh massa kistik. Jadi untuk bayi-bayi seperti ini boleh tidak kita lakukan resusitasi ya. Biasanya meninggal awal, kebanyakan lahir mati ya. Kalau punya USG pasti akan sudah terlihat selama masa kehamilan. Nah, ini kalau yang paling ringan, spina bifida occulta yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dia
tidak terbentuk ya, gagalnya fusi korpus vertebra di sini itu nggak ada. Harusnya kan dia bergabung jadi satu di tengah-tengah ya. Kalau kita potong melintang begini maka kita akan melihat potongan vertebra dari yang ujung vertebranya itu akan nampak seperti ini. Tetapi ini tidak ada fusinya, jadi dia tidak menyatu ya kanan kiri. Nah sehingga kadang-kadang itu sarafnya itu bisa masuk ke dalam celah ini dan menimbulkan gangguan karena terjadi jepitan. Kalau ultra sangat ringan, sarafnya tetap di dalam kanalis medularis, maka tidak terjadi masalah apa-apa. Ya hanya tulangnya saja dia memang tidak terbentuk oleh tidak terbentuk fusi ya. Tetapi sarafnya baik-baik saja. Yang masalah apabila ini sarafnya ikut masuk ke sini, jadi terbentuk jepitan. Ya kita tahu nanti semua saraf, semua organ yang dipersarafi oleh saraf yang masuk ke dalam sini berarti mengalami gangguan ya. Biasanya BAB, BAK, motoriknya itu mengalami gangguan ya. Nah beberapa ada disertai kelainan yang lebih berat ya. Tetapi kalau tidak ada kelainan apa-apa biasanya kita tidak tahu. Tetapi kalau ada anak-anak ya kadang-kadang loh kok ini tiba-tiba dia ada sering nyeri di kaki ya kan. Kemudian ada tiba-tiba jalannya pincang misalnya. Padahal tidak ada faktor risiko sebelumnya apa-apa, tidak ada kelainan apa-apa. Ini kadang-kadang kita temukan spina bifida umum. Nah kalau ada seperti ini kita biasanya MRI. Kalau di MRI kelihatan oh ternyata memang betul ada spina bifida dan ada saraf yang masuk ke situ, ya maka harus dilakukan pembedahan ya. Nah kalau ini meningokel ya, beberapa bayi lahir dengan kondisi seperti ini. Jadi tadi ya tidak ada fusi di vertebranya, tetapi dia ada medula spinalisnya agak menonjol ke sini. Jadi keluar lewat celah vertebra tadi. Ini bisa disertai dengan sarafnya, ini sarafnya ya. Bisa sarafnya masuk ke sini, bisa tidak. Kalau tidak ada sarafnya namanya meningokel. Kalau ada sarafnya masuk ke sini namanya mielomeningokel. Ya. Mielonya ikut masuk ke sini. Ya. Gambarannya seperti ini ya. Jadi lahir sudah ada tonjolannya seperti kistik. Masa kistik biasanya kayak berisi cairan itu. Itu namanya meningokel. Nah untuk melihat apakah di sini ada sarafnya atau tidak kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya ya seperti MRI. Nah kalau ini ada sarafnya masuk ke sini berarti namanya jadi mielomeningokel. 1 dari 1000 kelahiran ya. Defek pada pembentukan tulang. Nah pada kondisi seperti ini seringkali disertai oleh hidrosefalus ya. Jadi banyak kelainan sarafnya. Ini bisa mengganggu saraf yang ada di bawahnya seperti terjadi. Nah ini ya, kalau dia ada lesinya tergantung dia di mana. Kalau di atas L3 gangguannya ini paraplegi komplit. Ya, kalau memang sarafnya mengalami jepitan atau gangguan. Tapi kalau L4 ke bawah, nah, ini fungsinya mungkin fleksi panggul, aduksi panggul dan extensor lutut ini menjadi terganggu. Ya. Kalau dari sakral ke bawah sama dengan kelainan pada L4, kecuali masih menetapnya fungsi otot ya, dorsoflexor kaki jalan dibantu alat minimal. Kalau S3 ke bawah, nah ini paling ringan ya, jadi ekstremitas bawahnya masih normal, tetapi kadang-kadang terjadi sedal anestesia, jadi tidak terasa ya di daerah yang tertutup oleh popok itu tidak terasa mengalami anestesia. Dan yang ini ya payah ya, sering terjadi inkontinensia bladder atau rektum karena di saraf yang ini itu mempengaruhi dari fungsi BAK dan BAB bayi. Ya mungkin itu kalau yang dari ini ya, sebetulnya saya ada lagi yang kelainan kongenital tapi tidak terkirim. Nanti kita cari waktu ya untuk Zoom separuh materi yang untuk kelainan kongenital terutama yang bagian bedah. Nanti saya akan menghubungi Mbak Yeni ya. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Kira-kira nanti yang keluar hanya yang ini ya. Apa sih neuralgic defect ya? Kemudian kenapa penyebabnya ya? Dan macam-macam dari neuralgic defect itu apa gitu ya? Itu aja.
Kalau ini tidak terlalu banyak bahannya, yang nanti agak banyak justru yang di presentasi yang sebelumnya, yang satunya ya. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita akhiri di sini. Nanti kita cari waktu ya untuk Zoom kuliah selanjutnya.